Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Tutur Tinula. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-689 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Tong Rindri, Margaret sebagai Nyi Randataji, Rio sebagai Panji Ketawang, Benny sebagai tukang warung, Anis sebagai istri, Edi Juni sebagai prajurit zaman dahulu, di Basuhastra, pembawa cerita. Suami istri saudagar kaya bernama Kitong Lindri dan Nyi Randataji semula saling berselisih pendapat tentang kuda yang dijual oleh Panji Ketawang. Tong Lindri khawatir akan ada buntutnya, tapi istrinya bilang dia akan bertanggung jawab. Dan malamnya mereka berbincang-bincang tentang apa yang siang tadi mereka jalani. Nyi, kau belum tidur, Nyi? Ada apa? Mau ribut soal kuda lagi? Bukan, Nyi. Lalu soal apa? Nyi, aku tadi siang menghadiri pernikahan anak sahabatku. Memangnya ada apa dengan perkawinan anak sahabatmu? Aku heran, Nyi, zaman sekarang ini. Kenapa perkawinan kok seperti diperdagangkan? Nyindir aku ya? Hah? Nyindir aku? Yang dagang tapi tak pernah lihat-lihat dulu. Loh, bukan. Dengar dulu ceritaku, Nyi. Pernikahan mereka sengaja mengundang orang-orang terhormat dan kaya. Sudah. Itu hak mereka dan urusan mereka. Dan lagi, mungkin supaya pesta perkawinan itu lebih hebat. Ya, yang pasti, Nyi, dengan mengundang orang-orang kaya dan terhormat, mereka akan memetik keuntungan ganda. Nah, yang pertama, orang-orang sekitarnya akan menaruh hormat. Dan yang kedua, bingkisan dari para undangan tentunya barang-barang mewah dan mahal, Nyi. Wah, kok bisa begitu? Ya, namanya juga akal-akalan orang zaman sekarang, Nyi. Waktu merencanakan siapa-siapa yang akan diundang pun mereka mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Apakah calon yang akan diundang ini benar-benar menguntungkan apa tidak? Nah, kalau tidak, tentunya nanti dulu, Nyi. Lebih baik mengundang saja yang pasti membawa bingkisan yang mahal. Sudahlah, itu urusan mereka.
kita tidur saja. Suami istri itu pun tidur dengan mimpinya masing-masing. Tak ada lagi perdebatan di antara mereka. Sementara Panji Ketawang dengan uang 35 kepeng berkhayal dapat merayu Luh Jinggan. Dia berharap dapat berjumpa dengan gadis pujaannya itu. Sampai di tengah jalan, dia melihat ada warung tuak. Dia ingin sekali merasakan bagaimana minum tuak. Mau minum, Tuan Muda? Kau kira aku kemari mau ngelamun? Oh, baik. Sebentar, saya ambilkan. Alangkah nikmatnya minum tuak. Kulihat mereka yang minum di sini nampak asik sekali. Mereka terbebas dari kesedihan, keputusasaan. Tuan Muda, ini tuaknya. Silakan. Benar-benar nikmat, luar biasa. Pantas warung tuak ini penuh pengunjung. Mengapa baru sekarang aku merasakan nikmatnya minum tuak? Ketinggalan zaman. Aku benar-benar ketinggalan zaman. Enaknya bukan main. Ini tuak nomor 1. Nikmat sekali. Luh Jinggan, kau cantik sekali. Orang-orang semajapahit pasti akan mengatakan kau gadis tercantik di Majapahit. Ya, kau tak ada duanya di Majapahit ini. Dan jangan coba-coba ada orang lain mendekati dan mengganggumu. Sedap sekali. Segar dan nikmat. Luh Jinggan, kenapa kau tak mau kucumbu? Kenapa kau menghindar dariku? Ini Panji, Luh. Panji Ketawang akan memberimu kebahagiaan. Kita berdua akan sama-sama merasakan apa itu arti kebahagiaan. Puas sekali aku bisa sampai kemari. Aku bebas berbuat semauku. Luh, sebentar lagi aku pulang. Kau tunggulah. Aku ingin merayumu, mencumbumu, menyentuh dirimu. Seteguk demi seteguk air tuak diminumnya, dinikmatinya. Panji merasakan menemukan dirinya. Panji merasa kepercayaan dirinya bangkit kembali. Dia semakin banyak minum, semakin banyak pula berharap tentang Luh Jinggan. Dia tak peduli lagi ada di mana dan siapa dirinya. Kepalanya mulai terasa pening. Orang-orang di sekitarnya seperti berputar mengelilinginya. Panji tertawa. Dia merasa lucu. Aku bebas. Aku Panji Ketawang, keponakan Arya Kamandanu. Kekasihku bernama Luh Jinggan. Nyai, kau lihat anak muda di meja seberang. Lihat apa, Kang? Apa dia tidak mau bayar minum? Bukan tidak mau bayar, Nyai. Lalu apa? Dia itu keponakan Gusti Panglima Arya Kamandanu. Hah?
Tidak, Nyai. Dia itu yang bernama Panji Ketawang. Wah. Kenapa bisa begitu ya, Kang? Masih muda sekali. Sudah senang mabuk-mabukan. Iya. Sayang sekali. Entahlah. Bagaimana seandainya pamannya tahu dia ada di sini? Jangan-jangan malah warung kita disuruh tutup. Tidak akan, Nyai. Gusti Kamandanu bukan sembarangan. Kalau ponakannya salah, pasti dihukumnya. Tidak mungkin lantas beliau menghukum yang lainnya. Aku juga sering mendengar begitu. Katanya Gusti Kamandanu itu orangnya terkenal jujur dan lagi sederhana. Bukan cuma jujur dan sederhana, tapi juga berani mengakui kenyataan. Tidak pernah menutup-nutupi kesalahan. Kalau benar, beliau akan mengatakan benar. Nah, kalau salah, beliau juga akan mengatakan salah. Zaman sekarang ini jarang ya, Kang, orang seperti Gusti Kamandanu. Andai pun ada, susah dicarinya. Sebab biasanya orang akan cepat berubah, Nyai. Tetapi Gusti kita itu tak akan pernah bisa berubah, Nyai. Kalau di Majapahit ini diperintah oleh orang-orang semacam beliau, pasti keadaan kita bisa jauh lebih baik ya, Kang. Iya, kita cuma bisa berharap, Nyai. Sebab biasanya orang-orang jujur seperti Gusti Kamandanu banyak dimusuhi. Musuhnya siapa, Kang? Tega sekali orang yang memusuhinya. Ya, kita mana tahu, Nyai. Bisa saja musuhnya itu dari kalangan istana sendiri. Bisa juga sahabatnya. Bisa juga sanak kadangnya sendiri. Makanya orang seperti beliau jarang sekali ditemukan. Pantas ya, Kang. Tempat kediamannya beliau meski seorang panglima, tapi sederhana sekali dibanding tempat tinggalnya pejabat istana lainnya. Iya, sebab jarang orang yang bisa mengikuti pahamnya Gusti kita itu, Nyai. Paham apa, Kang? Ya, itu kejujuran, kebenaran, dan kesederhanaan. Wah, kita sendiri kadang tidak jujur, Kang. Nah, lihat, Nyai. Lihat. Wah, Tuan muda Panji Ketawang. Iya. Nampaknya sudah mulai telepok. Iya. Nah, ini contoh, Nyai. Contoh dari yang kita sebut tadi. Bahwa musuh Gusti Kamandanu bisa juga datangnya dari sanak kadang sendiri. Coba lihat. Itu kan berarti hanya membuat buruk nama Gusti Panglima. Iya kan? Aduh. Sayang sekali. Iya, sayang sekali. Mengapa begitu sikap dan wataknya ya, Kang? Mengapa tidak seperti pamannya? Aduh, aku yakin Gusti Kamandanu di istana pun pasti ada yang memusuhinya. Ada yang tidak suka pada beliau. Sudahlah, Kang. Kalau begitu, Kakang lebih baik membuka warung seperti ini saja. Daripada jadi pejabat istana, tapi banyak dimusuhi. Kita juga punya musuh, Nyai. Siapa musuh kita? Ya, saingan dagang kita. Oh, iya ya, Kang. Sementara itu, Arya Kamandanu sejak diberitahu Luh Jinggan tentang sepak terjang Panji Ketawang mulai mencari di mana dia berada. Di sudut-sudut kota Raja Majapahit tak juga ditemukannya. Namun Kamandanu tetap berusaha menemukannya. Sudah beberapa hari Panji tidak juga ditemukan. Kamandanu bingung kemana sebenarnya bocah pengal itu. Untuk keluar dari kota raja rasanya tak mungkin. Sebab itu Kamandanu tetap berusaha mencarinya di sekitar kota Raja Majapahit.
Tuan Panji, tambah lagi minumnya. Pasti. Jangan takut. Aku yang akan membayar minuman ini buat kalian. Ayo. Ayo kawan-kawan. Kita minum bersama-sama Tuan Panji. Hidup Tuan Panji. Hidup Tuan Panji. Nah, kalian kan tahu siapa aku. Tuan Panji adalah keponakan Gusti Panglima Arya Kamandanu. Sebab itu, jangan khawatir. Bersenang-senang masuk polosmu. Ayo kawan-kawan, mumpung kita sedang tidak bertugas, maka mari kita minum sepuasnya bersama Tuan Panji. Kawan-kawan prajurit, dengarkan. Aku ada tulisan syair yang sengaja aku buat untuk seseorang. Tenang. Aku akan bacakan. Seorang gadis di samping pancuran. Gadis manis bergelar lujinggan. Matanya bening sebening air. Senyumnya cerah secerah pagi. Waktu kicau burung bernyanyi, bergerak-geraklah hati ini. Lujinggan, aku cinta padamu. Terima kasih. Demikianlah Panji dalam kehidupannya belakangan ini. Diajaknya prajurit-prajurit jaga yang sedang tidak bertugas untuk minum tuak bersama-sama, bersenang bersama-sama sampai larut malam. Baginya tak ada pekerjaan lain kecuali bersenang-senang dan berfoya-foya. Siapapun dari antara prajurit jaga di Majapahit pastilah mengenal Panji Ketawang. Sementara itu, Arya Kamandanu tetap berusaha mencari di mana sebenarnya Panji Ketawang berada. Dia tak menyangka kalau sebetulnya para prajurit jaganya malah tahu persis di mana dan waktu kapan Panji selalu minum tuak. Akhirnya, setelah setiap pelosok kota raja dicari tapi tak mendapatkan hasil, Arya Kamandanu coba bertanya secara iseng pada seorang prajurit jaga yang sedang tugas di pintu gerbang. Semula prajurit jaga itu agak segan dan sungkan menjawabnya. Namun karena Arya Kamandanu terus mendesaknya dengan janji tidak akan dikenakan hukuman sanksi keprajuritan, maka akhirnya dijawab juga apa yang dilontarkan Arya Kamandanu. Prajurit, jadi kau bahkan sering bertemu keponakanku di kedai minum itu? Hamba Gusti Panglima. Dan dia melakukannya setiap malam? Benar Gusti Panglima. Baik. Di mana kedai minuman itu berada? Di sudut jalan sebelah timur alun-alun kota. Iya. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Hamba Gusti Panglima. Malamnya, sebagaimana keterangan dari prajurit jaga, Kamandanu mencari warung tuak yang biasa digunakan Panji Ketawang untuk duduk dan minum-minum. Warung tuak itu sebagaimana biasanya selalu penuh oleh pelanggan yang sudah biasa mampir di sana. Panji Ketawang duduk di meja sudut tempat biasanya dia bersama prajurit jaga nongkrong. Tapi malam itu Panji hanya sendirian di sana, karena beberapa teman prajurit jaga sudah tahu bahwa Gusti Panglima akan datang menengok keponakannya. Sepi sekali. Di mana teman-temanku yang lain?
Jinggan, apa kabarmu malam ini? Tentu malam ini kau cantik sekali. Ceritaku, aku sudah ingin mencumbumu, membelaimu, menyentuhmu. Tidak enak minum tuak sendirian seperti ini. Biasanya aku bersama mereka. Tapi mengapa malam ini mereka tak datang? Tapi aku tak boleh sedih hanya karena sendiri. Aku harus senang, bahagia, gembira. Jinggan, seharusnya malam ini kita berdua di sini. Kita ngobrol-ngobrol, bergurau, cubit-cubitan, dan segelas tuak dengan seorang gadis manis di depanku. Tentu suatu kebahagiaan yang indah dan abadi. Maaf, saya boleh duduk di sini? Tempat lain tak ada yang kosong. Hei, apa katamu? Duduk di depanku? Iya. Kau tidak tahu siapa aku ya? Saya memang langganan baru di kedai tuak ini. Pergi kau, atau kusiram kau dengan tuak ini. Tempat ini kan kosong, masa saya tidak boleh? Biar kau rasakan siraman tuakku itu. Kau keterlaluan. Jangan mentang-mentang punya paman sakti dan tersohor, lalu kau bisa berbuat semau-maumu. Pantas kau mau apa? Jangan kau kira aku takut berhadapan denganmu. Kau menantang aku. Terserah, apa maumu saja. Orang ajar benar kau. Mau main-main sama Panji Ketawang. Ketika terjadilah kekacauan besar di kedai tuak itu, Panji merangsak lawannya. Orang itu tak mau kalah. Dia terus saja mengeluarkan apa yang dimilikinya. Keduanya memang tidak memiliki ilmu olah kanuragan yang baik. Keduanya asal terjang, melabrak apa saja, sehingga orang lain yang melihat terpaksa mundur ke tepi. Panji terus melabrak dengan sempoyongan karena mabuk. Orang itu dengan enaknya menghadapi Panji yang membabi buta tidak karuan. Beberapa orang yang sudah lama kesal pada Panji Ketawang satu persatu putus melabrak. Panji terdesak karena dikeroyok habis-habisan. Dengan sempoyongan karena mabuk, Panji terus melabrak orang itu, hantam sana hantam sini. Sementara orang itu sendiri yang memang belum sempat belum kuat, sehingga tingkat kesadarannya masih di atas Panji, dapat mengendalikan pukulan dan terjangan-terjangan lawannya. Setelah berjalan cukup lama, beberapa orang yang sudah lama tak senang dengan sikap Panji yang sok itu mulai berani maju satu-satu. Akhirnya Panji dikeroyok, dihantam kiri kanan.
Seperti bola, Panji ditendang ke sana dan disepak ke sini. Tubuhnya yang linglung karena mabuk semakin lunglai dan tidak berdaya. Sama sekali tak ada perlawanan dari pihak Panji. Dia hanya pasrah, dipukul, ditendang, dibanting, seubahnya seorang pencuri ayam yang tertangkap. Begitulah nasib Panji di kedai tuak itu. Dia diperlakukan secara tak wajar dan sia-sia. Berhenti! Hentikan! Gusti Kamandanu datang! Hentikan! Oh, Panji. Mengapa jadi seperti ini? Oh, Panji. Paman benar-benar tidak menyangka kau bisa seperti ini. Jauh sekali perbuatanmu dengan yang Paman harapkan. Gusti Arya Kamandanu, hamba mohon maaf sebesar-besarnya Gusti. Sungguh hamba tak menduga akan terjadi begini terhadap keponakan Gusti. Aduh, hamba mohon maaf Gusti. Hamba tak bisa berbuat apa-apa menghadapi peristiwa ini. Semoga Gusti bersedia memaafkan hamba. Dan jangan tutup kedai ini, Gusti. Kalau kedai ini ditutup, hamba dan istri hamba akan makan dari mana? Maafkan hamba, Gusti. Tidak, kau tidak bersalah. Kalian semua tidak ada yang bersalah. Tidak perlulah kalian minta maaf. Panji Ketawang keponakanku inilah yang bersalah. Kalian tidak perlu takut atau panik. Aku, Arya Kamandanu, yang justru minta maaf pada kalian semua. Keponakanku Panji Ketawang memang sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan seperti ini. Barangkali banyak di antara kalian yang sudah sering dibuat kecewa, sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Panji Ketawang pantas menerima ini semua sebagai hukuman atas dirinya yang ugal-ugalan. Saudara-saudara, sekali lagi atas nama Panji Ketawang aku minta maaf. Suasana hening mencekam mengaliri situasi kedai tuak itu. Mereka menunduk, haru, merasa bersalah, sedih. Arya Kamandanu mau dan berani mengakui kesalahan keponakannya. Betapa agung dan mulia hati Panglima Perang Majapahit ini, pikir mereka dalam hati masing-masing. Bapak, kedai ini tidak akan ditutup. Bapak bisa berjualan seperti biasanya. Tak usah Bapak takut atau khawatir. Terima kasih Gusti Panglima. Gusti Panglima, hamba mohon maaf karena hambalah Tuan Muda Panji Ketawang mendapat perlakuan seperti ini. Maafkan hamba, Gusti. Iya, aku juga minta maaf padamu atas perlakuan keponakanku yang mungkin menyinggung perasaanmu. Bapak, warung ini habis porak-poranda. Akan saya bayar semua kerugian dari kerusakan ini. Bapak coba hitung berapa kerugian semua. Nanti datanglah ke tempatku. Gusti, terima kasih sebelumnya. Tapi mohon ampun Gusti, bukan hamba menolak, tapi hamba dapat menerima ini semua dengan hati lapang. Tidak, aku bisa merasakan bagaimana susahnya kau mencari nafkah. Hitunglah semua kerugian dan datanglah ke tempatku. Nah, sekarang aku akan bawa keponakanku pulang. Gusti, biarlah hamba dan teman-teman yang menggotong Tuan Muda Panji Ketawang ke atas kuda. Terima kasih. Arya Kamandanu membawa pulang Panji Ketawang dengan menaikkannya ke atas punggung kudanya. Orang-orang masih seperti dihipnotis oleh suatu kekuatan yang terpancar dari keagungan Gusti Arya Kamandanu. Semua tak bergerak dari tempatnya semula berdiri. Mereka mematung haru. Baru sekarang ini aku dapat melihat langsung wajah Gusti Arya Kamandanu yang tersohor itu.
Iya, aku juga baru sekarang dapat melihatnya. Kang, apa pedang naga puspanya yang terkenal itu dibawanya juga? Mungkin juga. Mungkin yang tadi tergantung di pinggangnya itu ya, Iya, mungkin juga. Kuperhatikan tadi, pedang itu bentuknya aneh. Tapi menurut cerita orang, pedang itu punya pamor mengagumkan. Begitu dilepas dari sarungnya, dia akan berdering nyaring, lalu mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Hebat, hebat. Gusti Kamandanu itu orang hebat. Iya, aku bersyukur dapat bertemu langsung dan bahkan dapat berbicara dengannya. Oh iya, kedaiku ini, warungnya kurintis dari kecil. Pasti akan banyak mendatangkan untung dengan kehadiran Gusti Arya Kamandanu kemari. Nah, sekarang bagaimana, Nyai? Iya. Apakah kerusakan ini akan kita hitung? Lalu kau akan pergi pada Gusti Kamandanu untuk minta ganti rugi? Beliau kan berpesan begitu. Tak usahlah, Kang. Dengan kedatangan Gusti ke warung kita, pasti nantinya akan mendatangkan untung. Iya, baiklah Pak. Mari saya bantu membereskan warung yang berantakan ini. Setelah membawa pergi Panji Ketawang dari warung tuak itu, Arya Kamandanu lalu menurunkan keponakannya di halaman rumahnya. Panji Ketawang mulai sadar dari pingsannya, tapi pengaruh tuak yang terlalu banyak diminumnya masih nampak mempengaruhi kesadarannya. Arya Kamandanu segera pergi ke belakang untuk menaruh kuda di tempatnya. Panji Ketawang sempoyongan di halaman, matanya berkunang-kunang, kepalanya pening. Rumah siapa ini? Apa benar rumah Paman Kamandanu? Paman, pendekar besar yang tak terkalahkan, tapi kolot, bodoh, dan tidak bisa mencari keuntungan. Ini, aku Panji Ketawang. Kalau kelak bisa seperti Paman, tidak akan rumahnya jelek seperti ini. Masa pejabat kerajaan rumahnya jelek begini? Harusnya kan Paman punya banyak kesempatan. Kenapa bodoh Paman? Ambil dan keruklah kesempatan seperti sekarang ini. Mumpung punya pangkat, kedudukan, dan tersohor. Tunggu apa lagi? Dasar bodoh. Ruh Jinggan, di mana kau? Di mana kau? Kalau nanti aku bisa seperti Paman Kamandanu, punya kedudukan dan pangkat, punya ilmu yang sakti mandraguna, aku akan kaya raya, Luh. Dan kau pasti merengek-rengek, minta kurayu, kucumbu, dan kuperistri. Arya Kamandanu meninggalkan keponakannya itu seorang diri di halaman depan rumahnya. Malam diterangi bulan yang bersinar penuh. Panji Ketawang mondar-mandir di halaman sambil sekali-sekali bertingkah seperti pamannya yang sakti dan seorang panglima. Kalau orang lain yang punya kedudukan dan pangkat, lalu bisa hidup kaya raya bergelimang harta, kenapa aku, Arya Kamandanu, yang juga punya wibawa di Majapahit ini, tidak bisa kaya seperti kebanyakan mereka? Nah, tidak seperti sekarang ini. Apa yang bisa diandalkan? Uang tidak banyak, harta tidak punya, rumah seadanya. Paman Kamandanu, mengapa malang benar nasibmu? Kenapa Paman hidup seperti katak di bawah tempurung? Hidup sederhana itu cuma milik orang-orang yang tak punya jabatan, tak punya kesempatan, tak punya kedudukan, dan tak punya nama.
Kasihan orang-orang yang tak punya. Aduh, kepalaku tambah berat. Berat sekali. Berat karena memikirkan Arya Kamandanu. Tubuh Panji terkulai pingsan. Dia jatuh di halaman, tepat di depan pintu masuk rumah. Tak lama kemudian, Sakawuni keluar bersama Arya Kamandanu. Mereka berdua lalu menyeret tubuh Panji masuk ke dalam. Mulutnya bau sekali, Kakang. Dia terlalu banyak minum tuak, Buni. Heran. Siapa yang mengajarinya minum-minum seperti ini? Entahlah. Akibat pengaruh dari mana aku tidak tahu. Anak ini nakal sekali, Kakang. Ya, sudah resiko kita, Buni. Zaman sekarang orang-orang tua terlalu banyak tantangan yang menghadapi perkembangan putra-putrinya. Apalagi orang seperti kita, Buni. Segala sepak terjang kita selalu disorot oleh masyarakat. Kita jadi kadang serba salah. Sebagai orang pangkat, punya kedudukan dan terhormat. Hidup kita yang apa adanya dan serba sederhana ini pun tak lepas dari sorotan antara senang dan tidak. Paman, Bibi, ada apa? Sepertinya ribut sekali. Tidak ada apa-apa, Adilu. Pergilah tidur. Saya takut. Saya kira ada apa dengan Bibi dan Paman. Sudahlah, Diklu. Tidak ada apa-apa. Kembalilah tidur. Paman dan Bibi ada di sini. Baiklah, Paman. Bibi Uni, saya mau tidur. Iya, Adilu. Istirahatlah baik-baik. Kita punya tanggungan 2 bocah, Uni. Keduanya sudah menginjak remaja. Ini yang tidak bisa dianggap sepele. Iya. Belum lagi anak yang aku kandung ini, Kakang. Kelak dia pun membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Ya, kita harus banyak-banyak berdoa. Semoga Sang Hyang Widi memberikan kita ketabahan dan kekuatan untuk membimbing dan membina anak kita dan keponakan kita. Siang malam aku tak pernah luput berdoa, Kakang. Untukmu, untuk anak yang dikandunganku, juga untuk perkembangan adik Luh maupun senakal Panji Ketawang. Ya, mudah-mudahan Panji tidak tumbuh sebagai orang yang merugikan masyarakat. Panji Ketawang telah ditemukan dan dibawa pulang oleh pamannya Arya Kamandanu. Tingkah pola Panji memang semakin menjengkelkan dan merepotkan. Namun demikian Arya Kamandanu sadar bahwa semua adalah resiko sebagai orang tua yang harus bisa membina dan mengarahkan asuhannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok guloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Superpil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok guloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Setelah lebih dari 20 episode, drama radio serial Tutur Tinular sudah mendekati episode terakhir. Mesin? Tuan mencari siapa? Aku mencari Nyai Paricara. Semakin menegangkan.
Nyai Paricara. Nyai Paricara. Tolonglah. Saya butuh bantuan, Nyai. Semakin mengharukan. Aku seperti lenyap di langit. Dan Buni. batas. Buni. Sakamuni. Ikuti terus drama radio serial Tutur Tinular.